karena membuat soal. Artinya format pembuatan soal untuk mustafa seperti apa. Karena kalau itu diketahui, insya Allah Dewan Hakim semua akan jeli melihat nilaian pada sunit. Jadi saya mengukur itu nanti dari semuanya. Dan juga beberapa problematik ketika kita menghadapi atau membuat soal atau paket soal, dan juga ketika mendapatkan jawaban. Karena Al-Quran, karena hadis ini mungkin tidak seperti Al-Quran yang memang sudah kalamullah qat'i gitu kan. Tapi kalau hadis kan nggak ada yang mendefinisikan hadis itu kalam apa qaul rasul, tidak ada gitu. Hadis itu kan definisi rata-rata apa? Ma'udifa atau ma'usnida. Nggak ada ulama al hadis wa qaul rasul, al hadis wa fil rasul itu hampir ya mungkin tahu tapi saya belum menemukan ada ulama yang berani mendefinisikan itu. Sekalipun hadisnya hadis mutawatir. Ya, sekalipun hadis mutawatir, sedangkan hadis mutawatir itu kan terkait dengan sama dengan sanad juga, karena diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil mereka itu sepakat untuk dusta gitu kan. Jadi artinya terkait dengan ma'udifa juga, sekalipun dia mutawatir seperti Al-Quran. Nah, keduanya, Al-Quran ketika dihafalkan oleh anak-anak kita atau oleh kita sendiri, itu mungkin akan terus terjaga, dia mulazamah. Kita bisa mewiridkannya karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawati, atau kita membacanya dalam sholat misalnya, atau apalagi nanti menjelang Ramadan ya, walaupun saya punya ada beberapa kajian Ramadan itu hataman hadis, tapi lebih populer kan hataman Al-Quran atau tadarusan. Tapi hadis, siapa yang melakukan itu? Anak-anak kita setelah dia selesai eventnya, musabaqah selesai, apa yang dia lakukan dengan hadis yang sudah hafalkan? Dia baca dalam sholat tidak sah. Dia hafalkan jadi wiridan, mungkin tidak al-muta'abbad bitilawati. Nah, maka setelah itu kan hilang begitu saja gitu loh. Nah, ini kan yang lebih penting adalah bukan hanya sekedar eventnya, musabaqahnya saja, tapi pasca itu seperti apa. Nah, maka saya ada satu bukan penelitian, iseng-iseng aja. Ketika kita sudah berbangga dengan hadis setelah tadwin gitu, berarti sudah terkodifikasi. Tapi pertanyaannya, pasca tadwin ini nasib hadis bagaimana gitu? Setelah tadwin, nasibnya seperti apa? Apakah baik-baik saja gitu? Ternyata saya katakan, ternyata tidak baik-baik saja hadis setelah masa tadwin. Kemudian saya mengumpulkan beberapa teman-teman untuk melakukan ya bahasa sini majelis tahsih gitu ya. Kalau di Kemenakan ada apa? Nah, tarjih gitu ya. Bukan apa? Muhammadiyah enggak, ini di apa untuk Al-Qur'an di tahsih ya. Nah, saya juga ada tahsih dalam pengertian ya tahsih yang tak berbayar gitu istilahnya. Nah, istilahnya karena apa? Karena ketika kita kumpulkan beberapa teman yang mereka memegang beberapa referensi yang berbeda, tahun yang berbeda, penerbit yang berbeda, muhakik yang berbeda, ternyata ditemukan beberapa keragaman dalam dalam teks hadis. Pertanyaannya adalah mana yang kita akan pegang? Karena keragaman itu mempengaruhi dalam istinbat, bukan hanya terkait dengan harokat atau huruf, tapi itu ada konsekuensinya, baik dalam matan ataupun dalam syarah. Nanti kita akan jabarkan sedikit-sedikit. Maka oleh karena itu, mohon maaf untuk kesempatan kali ini bukan hanya terkait dengan pembekalan Dewan Hakim gitu kan. Ya, insya Allah para kiai nanti ini akan menjadi Dewan Hakim ya. Kan kalau orang tua membekali kan nggak ikutan ya. Bekal anaknya yang pergi gitu. Jadi saya kasih bekal, bapak yang jadi kitanya nggak ikut-ikutan gitu. Kalau ikut-ikutan juga serakah banget ya gitu, udah ngasih bekal juga ikut juga gitu kan. Ini menurut juga mungkin kedepannya seperti itu. Maka ada beberapa item yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini nanti, baik itu terkait dengan teknik ataupun dengan keilmuan. Sekali lagi bahwa hadis berbeda dengan Al-Quran ya. Hadis berbeda dengan Al-Quran, walaupun item-item penilaian itu hampir sama ya dengan Al-Quran. Ada tajwid ya, ada apa lagi? Fasohah, ada lagi? Ada ya, tajwid, fasohah, sama hifuz ya. Nah, bahkan ditambah nanti ada syarah
Nanti akan saya singgung sedikit lah untuk pedoman. Kan mungkin saja tahun ini bukan tidak dilombakan, maaf, belum diterapkan syarah, tapi sedikit tadi kita singgung tentang syarah karena awalnya tahun ini akan ada satu item lagi, itu syarhul hadis. Yang tadinya usulnya syarah itu majlis tersendiri, artinya satu majlis itu. Ternyata karena pola pikir kita sebagai akademisi atau di bawah dengan pola pikir bukan pola pikir ya, pertimbangan para pejabat tuh beda ya gitu. Kita bedakan, ya udah bikin aja mas gitu. Ternyata di sana tuh rumit ya gitu loh. Harus ada nomenklatur, harus ada SK ini, bahkan lebih berat harus ada anggaran itu. Nah kita pikir mudah aja bikin gitu, saya akan bikin bikin segala macam bentuk yang dibutuhkan untuk komponen itu gitu. Ternyata di sana susah. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam majlis yang sudah ada, yaitu hifz hadis, tapi ada penambahan poin syarh hadis. Nah, syarh hadis itu ada 3 komponen, ada makna lafzi, terus ada syarh, atau di situ kita bisa katakan terjemah, yang kemudian syarah, yang keempat ada kita kasih nama di al-fawaid, ya, karena al-fawaid itu istilah yang biasa digunakan oleh diantara Imam Muslim dalam syarah Muslim itu kan, Imam Nawawi dan syarah Muslim dimenggunakan al-fawaid, ya. Wa fi hadzal hadis al-fawaid. Nah, itu biasa menggunakan kata itu. Jadi kita gunakan kata fawaid. Nah, mungkin kalau dalam tafsir apa itu? Ada misalnya unsur-unsur yang terkandung atau inti apa dalam tafsir itu kan, kadang kan juga di Ibnu Katsir juga ada kan yang kandungan hadis itu. Kalau kita menggunakan kata fawaid, dan gitu juga digunakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Barinya menggunakan al-fawaid itu. Maka kita bilang dengan fawaid, dan itu berbeda dengan syarah gitu istilahnya. Artinya dengan syarah ada, tapi di bawah ini menambahkan al-fawaid gitu. Nah, biasa semacam itu. Itu ditambahkan ada 4 item itu. Nah, tapi itu belum diterapkan dalam musabaqah tahun ini, tapi insya Allah akan dicoba diterapkan. Maka karena saya bukan berharap bahwa kita posisinya bukan hanya sebagai Dewan Hakim, nanti insya Allah juga akan menjadi misalnya pembimbing atau pelatih lah ya, pembimbing, maka juga harus menguasai item itu juga gitu. Nah itu untuk kedepannya, berarti kan 2 tahun itu kan nggak waktu yang tidak lama gitu, yang cukup singkat. Maka penguasaan itu juga menjadi penting bagi kita. Kenapa? Karena untuk cara itu agak sedikit lebih luas, baik dalam sisi keilmuan ataupun referensi. Nah, maka ada usulan bagaimana untuk hadis ini ke depannya itu usianya agak ditingkatkan gitu. Kalau sekarang berapa ya? 21 ya? Wah, katanya ada usulan sampai 23 sehari ya. 23. Ada usulan katanya sampai bagaimana sampai 24. Waduh, saya bilang nanti aki-aki semua yang ikut ini ya kalau udah sampai 24. Karena kalau udah masyarah itu bukan nggak mungkin, level-level untuk tingkatan S1 mungkin belum begitu mapan. Itu mungkin kalau di kuliahan ya mungkin sudah semester 8 udah masuk S2 baru bisa memahami itu. Apalagi untuk tingkatan, mohon maaf bukan kita mengecilkan, tapi sanawi atau aliyah mungkin dalam hifznya luar biasa hebat ya, tapi dalam pemahaman belum tentu, karena di situ butuh banyak ya bukan ilmu pendukung gitu, atau bahkan juga berimprovisasi di dalamnya itu. Ya itu, jadi makanya ada permintaan itu, nanti akan kita bicarakan itu ke depan apakah bisa kita lakukan atau tidak. Tapi untuk bukan peraturan sih istilahnya, rencananya kita sudah susun dan sudah selesai alhamdulillah. Cuman untuk implementasinya ke depan mungkin katanya dari pusat mengatakan tahun ini disosialisasikan tapi belum diterapkan biar supaya mereka siap, karena ada beberapa provinsi pun mengatakan sangat kurang SDM-nya gitu ya, sangat kurang SDM-nya dari unsur yang ini. Jangankan yang unsur yang baru ini, yang unsur yang 4, yang 3 yang itu pun mereka masih merasa sangat kesulitan gitu istilah untuk mencari format seperti apa sebenarnya. Nah, yang keduanya, mohon maaf karena kita juga ini masih ini bisa nggak nanti ini ditampilkan slide saya.
Oh gitu. Oh ya. Biasanya coba gimana caranya? Di sini pas saya buka dulu semua ya. Ini kan ada 1 tambah 5 6 itu nanti satu terus. Saya belum gabung ya. Tapi untuk sementara apa ini? Oke. Apa WA Ustaz? Itu sih. WA. Itu. Oh. Biar sama-sama gitu. Yang kedua gini, kan masih berproses. Kalau Bapak Quran sudah berapa, yang STQ sudah ke berapa puluh ini? Ke 20 berapa sekarang? Ayo yang tuan rumah. Yang tuan rumah, yang ke berapa STQ kita di Jambi ini? 20 berapa? 29. Komisi. Kalau nasional ke berapa STQ? Nah, lu tuan rumah, pusat lupa semua. 27. Sopipi itu MTQ. STQ betul STQ. Sopipi 26 ya? 26. Oh, 26. Sekarang berarti ya? Ya. STQ 29. Sopipi itu aja hadis baru pertama kali dimunculkan, yang ketika di Pontianak kan baru ya eksebisi lah istilahnya gitu. Walaupun pada awalnya dulu saya mengusulkan awalnya eksebisi, jangan langsung. Tapi dari pimpinan atas nggak usah langsung aja dijadikan kejuaraan. Kenapa? Modalnya sama, capeknya sama gitu. Sedang resikonya berat nih. Tapi akhir-akhir masa gitu akhirnya ya berubah. Udah eksebisi. Kenapa? Banyak masukan dari daerah yang tidak mampu kalau untuk itu. Tapi yang berhasil siap, ya merasa bukan rugi merasa, oh kalau ini kejuaraan kita bisa jadi juara umum karena berapa medali yang bisa mereka peroleh. Nah itu dari sisi apa ya sisinya. Tapi saya nggak mau lihat dari sisi itunya. Sangat kan sekali kalau saya mendidik, mau mendidik, melatih anak-anak teman-teman juga, bukan itu yang saya doktrinkan kepada teman enggak untuk menjadi juara atau tidak. Ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan, prinsip-prinsip dalam hadis terutama pada event ini itu apa gitu. Bukan ansih masalah musabaqah untuk apa ya, untuk menjadi juara gitu. Maka seperti yang disampaikan tadi malam oleh Kak Kanwil ya, bahwa bagaimana atau juga oleh Pak Direktur membumikan Al-Quran di Indonesia, kita juga punya prinsip bagaimana membumikan hadis di Indonesia. Karena sangat ada kesenjangan yang luar biasa antara hadis dan Al-Quran. Bahkan walaupun bukan tidak setuju, artinya ada beberapa teman ketika saya sampaikan Al-Quran, dan ini kan di Superdoi, yang mengatakan Al-Quran tidak bisa dia berjalan sendiri tanpa adanya hadis. Secara kasar hadis bisa saja jalan sendiri karena dia sebagai mubayyin. Ketika Al-Quran begitu membumi di Indonesia, tapi tidak dibarengi dengan hadis, maka dikhawatirkan akan muncul inkarus sunnah zaman modern gitu istilahnya. Ya kan? Dan saya katakan kita tidak bisa menyalahkan ketika banyak teman-teman yang mempunyai pemikiran dalam hadis yang bisa dikatakan apakah itu mereka katakan radikal segala macam, karena memang Indonesia tidak punya konsep untuk pemahaman hadis sebagaimana Al-Quran. Departemen Agama punya apa? Tafsir ada ya, tafsir dengan agama ada, bahkan tafsir tematik pun ada gitu, begitu besar. Maka ketika kita menanyakan untuk mahasiswa S1 sampai S3 sekali, kalau S3 sudah mapan di sini di akademisi. Ketika Anda selesai mengambil prodi ilmu hadis, akan jadi apa? Nanti Ustaz bisa jawab. Dan mereka rata-rata jawabannya galau. Nggak tahu sih mau jadi apa. Bahkan udah semester 4 pun mereka nggak sadar kalau mereka itu ngambil prodi yang nggak jelas ke depannya. Ketika saya ditanya, saya sudah jadi. Jadi artinya ya sudah menggeluti ilmu itu ya seperti inilah. Tapi kalian biasanya para pelajar itu kan orientasi ke depan itu kan mau apa, mau jadi apa, atau ladang kerjanya di mana gitu loh.
Maka Mas Menteri Pendidikan yang sekarang itu kan ya emang sangat bombastis sih pernyataannya. Apa itu akreditasi tidak menentukan kualitas, segala macam kuliah segala macam kan. Yang penting apa yang Anda bisa, apa yang Anda mampu. Kan gitu ya kalau Pak Mas Menteri yang sekarang kan bilangnya begitu. Akhirnya kalau gitu buat apa kita akreditasi, buat apa kita ini kalau emang itu tidak menentukan kualitas gitu kan. Banyak hal artinya di sana kalau saya menyikapinya bahwa ya menentukan kualitasnya kita, bukannya latar belakang keimanan itu sebuah legitimasi kita. Tapi kita lah yang mempunyai itu gitu. Keimanan itu. Sama hal dalam bidang hadis. Mungkin paham atau tidak ketika Muayyarham Almarhum Ali Mustafa Yakub, beliau ketika masalah sanad memberikan sanad hadis itu memang cukup ketat dan beliau tidak sembarangan di sini ya. Kalau saya dari guru saya itu memang cukup ringan memberikan ijazah sanad hadis, dan saya diminta juga untuk memberikan itu dalam pengertian kenapa agak mudah tasahul kita. Kalau saya dan guru saya prinsipnya ketika dia memegang itu tidak lagi hadis menjadi rusak karena dia, gitu. Karena dia sudah mapan pada posisinya. Tapi kalau dia rusak akhlak atau apa, ya dia yang rusak bukan hadisnya. Kalau Allah al-Wafur kayak Mas Afur kata, saya takut rusak urusan kena dengan individu itu. Itu ya sebelum tadwin bisa jadi. Sudah tadwin ya saya rasa itu tidak lagi mempengaruhi itu. Paling-paling ya bahasa Prof. Agit Said Munawar, tabarrukannya ada. Biasanya orang kalau punya sanad sudah ada keterikatan dengan keilmuannya, keterikatan dengan keguruannya. Atau beliau bisa mengatakan, jangan sampai dia punya pemikiran tentang hadis yang liar, tidak terkendali. Kenapa? Karena tidak ada silsilah sanadnya. Kalau prinsip Agit Said Munawar seperti itu, dan saya paham dengan itu. Karena akan sangat berbeda kajian-kajian hadis di Indonesia dengan menggunakan sistem silsilah sanad dengan kajian hadis di barat itu sangat beda. Walaupun mempunyai objek yang sama dalam kajian, mungkin mempunyai tujuan yang sama dan mungkin juga mempunyai efek yang berbeda gitu kan. Kalau kita mungkin kajian hadis untuk amalia kan, kalau mereka sih nggak tahu, tapi sangat tajam ya. Objektivitasnya tinggi ya. Kita dianggap orang yang punya subjektivitas yang tinggi terhadap hadis. Ya, sampai sekarang pun hadis tidak pernah kosong dalam kritikan, bahkan tanda kutip serangan dari manapun ada, termasuk dari kalangan kita sendiri gitu kan. Nah, maka inilah yang menjadi tanggung jawab kita para ulama, para tanggung jawab para masyayikh kita, para guru di sini, tanggung jawabnya untuk membackup itu. Ya kan? Untuk membackup itu. Saya pernah beberapa lama tinggal di Maroko itu, ketika saya baca sejarahnya itu di sana itu, ketika hadis mulai bukan runtuh ya, mulai turun pamornya hadis di sana. Nah, ternyata penguasa punya ini pemikiran ini apa hadis nanti. Karena sebelumnya itu hadis sangat populer di Maroko itu, di Maghrib itu. Bahkan ulama Maghrib banyak menguasai itu. Tapi kemudian dengan serbuan filsafat, hadis segala macam, maka hadis agak sedikit menurun. Kemudian penguasa pemerintah mendirikanlah yang disebut dengan Al-Muassasah Darul Hadis Al-Hasaniyah ya. Ya itu kan jadi ikon itu kan Muassasah Darul Hadis Al-Hasaniyah. Yang saya baca literatur segala macam, tujuan utamanya adalah membangkitkan itu dengan berbagai macam bukan subsidi, artinya dukungan finansial segala macam sangat besar, maka bangkit kembali. Dan Indonesia untuk yang satu itu di Kementerian Agama pun kita tidak punya ruang khusus kajian hadis segala macam, walaupun ada memang itu secara umum literatur hadis di Indonesia memang sudah mulai diangkat ya. Dan saya rasa ulama Indonesia sangat mumpuni dalam bidang itu, tapi tidak terangkat. Ulama-ulama Indonesia sudah punya karya-karya, tapi tidak terangkat. Nah, saya maka kalau di teman-teman yang mau mengkaji literatur untuk tesis ataupun disertasi, skripsi sekalipun, bukan saya tidak setuju ketika mereka mengangkat tokoh-tokoh di luar, ya mohon maaf ya, para orientalis pemikirannya. Saya lebih senang mereka mengangkat tokoh-tokoh yang ada di dalam negeri lokal gitu istilahnya. Ya,
di pesantren-pesantren. Saya rasa dari keluarga Al-Banjari mungkin belum terekspos semuanya ini ulama-ulamanya. Mungkin hanya beberapa yang terkenal dengan bidang tasawufnya, ya. Al-Banjari itu kan. Mungkin dalam literatur hadis kemarin yang kita di mana kemarin ya di kemarin ya kasih itu kan ternyata masya Allah saya menemukan beberapa bahkan manuskrip para ulama itu sudah juga dapat teman kita bagaimana kepedulian kita pada itu. Tapi saya konsentrasi ke hadis pun ada mereka. Nah itulah maka MTQ ini, STQ di hadis masuk dalam event ini salah satu misinya itu. Jangan kita lupakan misi itu ya gitu maksudnya. Jangan fokus kepada MTQ-nya, biarkanlah itu teknis segala macam bagian. Kita para ulamanya coba berusaha untuk yang mungkin kalau Imam Syafi'i sebagai nasirul sunnah ya. Apa kita nasirul hadis tapi apa dengan perkembangan zaman seperti ini kalau kita tidak melakukan aksi seperti itu maka mungkin ya akan hilang hadis itu. Ya. Saya katakan Nabi memprediksikan bahwa salah satu ilmu yang akan pertama kali hilang itu apa ya? Faraid kan ya. Saya rasa ya sudah terbukti lah mungkin ya. Sekarang orang meninggal nggak meninggalkan harta warisan tapi meninggalkan utang gitu kan. Orang-orang kaya meninggal dunia kan ninggalin ternyata hartanya banyak, utangnya pun banyak gitu. Akhirnya ahli waris meributkan hutangnya ya. Tapi saya bisa katakan bisa jadi ilmu hadis itu yang akan hilang dengan sini. Kita merasa senang ketika prodi hadis dipisahkan dengan prodi Al-Quran ya, menjadi IAT dan IH sebelumnya tafsir hadis. Tapi satu sisi itu menjadi bumerang juga. Kenapa? Karena berapa banyak teman-teman yang konsentrasi betul-betul mengambil hadis. Kalau tafsir sudah ada ininya sendiri, gitu, sudah ada peminatan sendiri. Semester ini saja, beberapa semester sebelum juga. Saya kalau baru masuk menanyakan, apa sebenarnya motivasi Anda mengambil prodi ini? Mungkin dari 40 mahasiswa, mungkin 2 yang itu menjadi pilihan pertama. Yang lainnya, buangan semua. Artinya, ini pilihan kedua. Karena saya nggak masuk pilihan pertama. Lalu kenapa ngambil ini pilihan kedua, nggak pilihan yang lain? Karena katanya kalau yang banyak, yang dikit peminatnya peluang masuk banyak gitu. Jadi dikit peminat masuk banyak gitu. Oh gitu. Jadi iya strateginya. Terus ada yang nih, iya yang penting kuliah lah. Lalu basic yang Anda miliki apa? Ya bahkan ya maaf yang sebelumnya SMK gitu kan, segala macam. Ya itu masuk ke dalam ranah itu. Saya nggak mempermasalahkan di latar belakang, tapi gitu istilahnya apa sih motivasi ya untuk belajar itu? Ya ternyata sangat sulit kita menemukan yang ideal bahwa pengen belajar segala macam sangat sulit. Bahkan dari SMA segala alis sekalipun banyak yang dari kalau SMA jurusan ya, jurusan IPA, jurusan IPS gitu. Agama di satu kelas 41 orang hanya 2 orang jurusan agama. Itu pun hadis nggak menjadi pilihan utama. Hanya pilihan kedua dengan asumsi dikit peminatnya. Satu sisi bangga kita bahwa apa istilahnya ada terilmu sendiri, tapi sisi lain akhirnya ya mohon maaf gitu. Saya dari dulu masih TH itu dalam satu kelas ada kalau saya 20 di program doktoral itu yang ngambil hadis hanya 2 orang Mas. Dari sekian tuh bahkan yang S2-nya pernah hadis pun S3-nya malah tidak mau lagi. Kenapa? Ribet katanya. Ya, nggak tahu. Tapi S2-nya dari luar dari Timur Tengah, tapi S3-nya ngambil tafsir karena ribet hadis itu. Orang Sunda bilang Pak Beliat punya hadis dulu. Macam. Nah itulah nasib. Nah maka di ke depan itu anak-anak kita sekarang ya saya sih maksudnya mau kita virus ini ditanam pada mereka ada motivasi untuk itu, dan alhamdulillah beberapa yang di Pontianak itu alhamdulillah ketika saya ketemu di kampus ternyata motivasi dari hafal hadis akhirnya masuk jurusan prodi hadis, ketemu saya gitu, sekarang sedang nyusun skripsi dia kebetulan
Prof. Agi waktu konsultasi proposal saya, tapi pembimbingnya Prof. Agi atau siapa itu yang membimbing itu. Jadi ada motivasi ya, bersyukurlah. Dan saya sangat senang kalau teman-teman banyak konsul tentang hadis, terutama perempuan. Bukan karena perempuan, mohon maaf, bukan karena perempuan, bukan. Karena perempuan sangat jarang yang konsen pada hadis. Saya sekarang membimbing 3 disertasi untuk 3 disertasi sebagai promotor itu untuk bidang hadis perempuan. Yang saya bimbing ada 6 orang, tapi yang lain laki, yang 3 ini perempuan. Dari S2-nya, S3-nya, saya jadi promotornya. Sekarang sedang mencerna itu. Dan saya senangnya kenapa? Dalam literatur hadis perempuan sangat jarang. Kenapa? Karena aksesnya sangat sulit untuk perempuan. Maka kalau ada ulama-ulama perempuan dalam bidang hadis yang muncul, saya sangat senang membimbingnya supaya nanti akses ke itu lebih mudah gitu para dokter-dokter perempuan. Nah, dan saya juga mengatakan pada mereka bahwa ya siap-siaplah untuk menerima kenyataan bahwa mungkin Anda tidak sepopuler ulama tafsir, tidak sepopuler ulama fikih, tidak sepopuler ulama-ulama yang lain. Ya, ya itu kan apalagi yang sekarang yang main itu kan ekonomi kan, ekonomi syariah segala macam. Ya misalnya di ekonomi pun ada ekonomi syariahnya gitu. Apalagi orang syariat kan masa ada nanti ada hadis syar'i kan, nggak ada hadis syar'i kan.